Assalamualaikum sedulur pada pekan Tegal. Kali ini kita lagi mau berziarah di salah satu makam wali yang berada di Balamoa. Desa Balamoa. Ada makam Wali seorang wali yang sangat bisa dikatakan terpopuler, terkenal. Namanya sudah harum ya dalam penyebaran agama Islam, yaitu Mbah Jinten dan Pangeran Benowo. Dan pada kesempatan kali ini saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Bahrudin selaku juru kunci dari makam Mbah Jinten. Oke guys, bagaimana keterangannya nanti kita tanya-tanya langsung bersama Bapak Bahrudin ya Pak. Oke, Bapak Bahrudin, kalau boleh tahu Mbah Jinten itu sebenarnya itu siapa? Mbah Jinten itu habaib. Habaib Ya. Orang Nyai Arab. Jinten ya habaib. Ya, Mbah Jinten habaib keturunan dari Arab. Jadi kalau Mbah Raden Benowo itu dari Pajang, kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Iya. Lah waktu itu pamitannya disuruh Mangkunegara di Pajang, enggak mau, pamitannya ke ke barat, ke timur, tahu-tahunya ke barat, sampai singgah di Kudus, Demak. Lah yang akhirnya sampai ke Tegal. Ya itu ditanyain mau mendalamkan ilmu agama. Itu dari Pangeran Benowanya. Jadi setelah sampai di sini udah melanglang buana sampai di Tegal, terus Mbah Benowo ketemu sama Nyai Mbah Jinten. Mbah Jinten itu nggak punya anak, terus aku anak angkat. Cuman sama Mbah Jinten. Mbah Jinten kesaktiannya kalah sama Mbah Raden Benowo, Pangeran Benowo. Tahu-taunya Pangeran Benowo orang hebat. Lantas Mbah Jinten itu dari kapan sampai nyampe berada di Balamoa ini? Kalau itu di sejarah. Tadi Mbah Jinten itu nyampe ke Tegal itu dari tahun berapa ya Pak? Itu kalau di sejarah itu ya kurang tahu nyampainya, tapi mulai di Tegal itu 1674. 1674. Ya. Beliau di sini tuh awalnya syiar atau mensiarkan Islam di Balamoa, sekitarnya di Kecamatan Bangat. Oh, berarti mensiarkan Islam di daerah sini dan sekitarnya. Iya. Malah justru di sini ada masjid walinya. Masjid walinya. Iya. Ini lempeng lurusannya ini udah masjid wali. Itu yang bangun juga itu Mbah Syekh Ahmad Romdan, yang Mbah Jinten, Mbah Raden Benowo. Oh, yang bangun juga Mbah Jinten dan Mbah Raden Benowo. Iya. Oke guys, nanti kita bisa lihat-lihat di masjid peninggalan dari Mbah Jinten dan Pangeran Benowo. Terus itunya beduknya aja itu ada 3. Yang paling bawah, paling pokok di Balamoa, kedua di Kalisoka, ketiga di Penusukan. Itu beduk. Kalau kayu sidaguri kan kecil, itu masuk kayu sidaguri gede banget. Jadi itu sudah ada masjidnya pakai itu, terus di beduknya ada di kayu sana gitu. Oh, berarti 3-tiganya pakai kayu sidaguri juga masjidnya? Enggak, beduknya iya. Beduknya 3-tiganya pakai kayu sidaguri. Ya enggak tahu tuh kalau di sana, katanya di tengahnya di Kalisoka, kata pucuknya di Penusukan. Oh, berarti satu pohon dibagi 3. Iya. Terus yang tengah di Kalisoka, yang ujung di Penusukan. Iya, yang itu pohon. Kenapa bisa dipisah-pisah dibagi 3 itu? Ya karena itu masjidnya juga bangunannya sama. Oh, berarti juga yang di Kalisoka sama di Penusukan juga itu masjid peninggalan dari Mbah Jinten juga. Iya. Oh, bukan, kalau itu lain-lain. Kalau di itu di Penusukan, di Kalisoka Mbah itu Pangeran Purbaya gitu. Oh. Kalau yang di Penusukan saya nggak tahu gitu, nah itu apal. Berarti tapi di sini ada salah satu beduknya juga ya? Iya, ada. Terus bagaimana Mbah Jinten itu zaman dulu itu menyiarkan agama Islam di sini Pak? Caranya itu bagaimana? Caranya ya
Mbah Jinten itu saya juga kurang mengerti, cuman caranya di sini dulu kan kebanyakan orang Hindu, itu bisa disiarkan masuk pada masuk ke Islam itu Mbah Jinten, Nyai Jinten yang di sini. Yang pertama kali Mbabet alas di sini ya. Mbabet alas. Dulu namanya bukan sebelum ada ini namanya Balamakwa. Balamakwa. Setelah itu di Balamakwa itu terus diituin Balamoa. Diganti nama menjadi Balamoa oleh Mbah Jinten ya. Iya. Terus konon katanya Mbah Jinten itu di sini juga mengajarkan ke Pangeran Benowo tentang ilmu pertanian. Itu benar, iya, Pak? Benar. Dulu bukan ke Pangeran Benowo, ke masyarakat sekitar. Iya. Pangeran Benowo itu udah udah dipercaya. Kan waktu itu ada istilah tontonan wayang itu. Mbah Jinten itu kakung pamitan mau nonton wayang, bilang sama Mbah Raden Benowo, "Cung, jangan pergi-pergi, ojo lunga-lunga ya, Cung. Aku harus nonton wayang ini." Begitu Mbah Jinten berangkat, dia di belakang ikut berangkat. Pangeran Benowonya ikut berangkat. Iya, soalnya kalau ditinggal nanti dimakan jalan tanamannya. Setelah itu sebelum berangkat nonton itu udah pari-parinya udah dikantongin semua sama Pangeran Benowo. Begitu pulangnya duluan Mbah Jinten tanya, terus sampai di rumahnya, wis ora usah, wis bocah ora kena dipercaya, wis sampai porak-poranda itu dan ini. Nah, Nyai Jintennya jawabnya sadar, "Pak, ojo nesu-nesu, engko nek bocah isono wae, engko nembe teko, bener apa ora, nek anu kepiye, wis engko wae, ora kena dipercaya, ngonten." Setelah begitu pulang, ditanyain, Cung primen kok bisa sawah ente? Napa nggih? Tanaman ente cobi mau ningali sedaya ditanam masih putus semua. Begitu pulang langsung itu disebarin semua. Jadi yang tadinya dikantongin disebarin semua. Iya. Itu salah satu dari kesaktian atau karomahnya Pangeran Benowo ya. Iya gitu. Tahu-tahunya Pangeran Benowo itu orang gitu. Iya, orang keturunan Raja Pajang masih keturunan Jaka Tingkir. Iya. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Pak, biasanya kan dari setiap makam para wali itu kan memiliki karomah tersendiri. Ya. Itu untuk karomahnya Mbah Jinten sendiri itu di sini apa sih? Mbah Jinten karomahnya petani, dagang, sama jualan sama jodoh. Nah, terus kalau Mbah Raden Benowo pangkat. Mbah Raden Benowonya sendiri itu pangkat. Terus hallnya itu kapan Pak? Mbah Jinten dan Pangeran Benowo itu hallnya bareng nanti 12 mulut. 12 mulut. Setiap 12 mulut. Kalau ini berarti nanti 12 mulutnya 29 Oktober. Oke, sedulur, berdasarkan informasi dari Mbah Rudin sebagai selaku juru kunci dari Mbah Jinten, katanya nanti tanggal 28 Oktober itu akan diadakan hall di Pangeran Benowo dan Mbah Jinten Desa Balamoa. Barangkali berkenan atau ada waktu silakan berkunjung. Pak, di luaran sana kan sering terjadi simpang siur informasi bahwa karena banyak yang mengatakan ada makam Mbah Jinten dan ada Candi Jinten. Itu benar apa tidak, Pak? Itu sebetulnya salah. Iya. Sebetulnya salah. Dari dulu itu makam. Iya. Itu dari itu ada mahasiswa dari Jogja sini, untung ada saya. Nanyain, "Pak, mana puranya?" Loh, kok nanyain pura? Iya. Sini bukan candi. Loh, orang bilang katanya Candi Jinten. Makam wali. Dan nek aran asline aran Arabe Syah Ahmad Ramadan.
Nyai Cinten Nyai Siti Fatimah Intan Sari. Oh, berarti Syekh Ali Rondon itu nama dari Mbah Jintennya. Iya Mbak Cinten. Kalau Nyai Jintennya Nyai Siti Fatimah Intan Sari. Nyai Siti Fatimah Intan Sari. Terus Pak, ini sebelumnya saya juga mohon maaf ya. Saya sempat mendengar kabar bahwa nama asli dari Mbah Jinten itu Nyai Sekar Ayu Rubea. Itu Nih. sinten itu Pak? Kalau saya itu terus terang dengar dari almarhum Habib Abdul Qadir Al-Abbas Tepejan itu begitu. Emang kalau wali-wali namanya banyak, Iya, bukan satu. iya. Cuman kalau yang datang-datang itu habaib ya, itu dari waktu hidupnya Habib Zainal Abidin Al-Abbas Pepejan. Pepejan. Nah itu mengatakan dia yang mungkin tahu-tahu bilang muluk salamnya assalamualaikum ya Nyai Jinten ya Nyai Siti Fatimah Intan Sari. Oh, seperti itu. Terima kasih atas keterangannya ya Pak. Mungkin nanti kita bisa diantar untuk berziarah ke makam Mbah Jinten. Monggo. Oh ya, sekali lagi kami mohon izin, bolehkah video ini atau keterangan ini nanti disebarluaskan Pak? Saya sih boleh saja, cuman ya gitu. Kayak tempo hari juga dari Budaya itu sampai ke TV ada apa tuh. Saya terus berarti saya sampai jadi nanti buat usaha sendiri apa bagaimana? Itunya ini saya terus terang ya tanya jawab itu. Nyatanya buktinya cuman ke situ wawancara gini udah pleng sampai sekarang nggak ini lah. Jadi gini. Sebetulnya juru kuncinya dua. Juru kunci. Yang satu nih lagi pulang, Mbah Raden Benowo, juru kuncinya Mas Miftahuddin. Mas Miftahuddin, cuman Mas Miftahuddinnya ada di rumah. Lagi di rumah. Iya. Oh, berarti di sini sedulur, karena di sini ada dua makam, yaitu makam Pangeran Benowo dan makam Mbah Jinten. Jadi di sini memiliki dua juru kunci, dan yang sedang berbincang-bincang dengan kita itu Mbah Bahrudin itu, yaitu juru kunci dari makam Mbah Jinten. Dan juru kunci dari makam Mbah Benowo tadi namanya siapa? Miftahuddin. Miftahuddin itu kebetulan sedang pulang, sedang tidak berada di lokasi. Kalau saya kan kalau ini di Mbah Raden Benowo ziarah, kalau kuncinya enggak itu benar enggak masuk, cuman di luaran. Kalau di Nyai Jinten masuk. Oh iya Pak, ini sebelumnya juga kami mohon maaf sekali. Di luaran sana itu konon katanya, ini benar tidaknya, saya hanya mau mengklarifikasi. Meluruskan. Konon katanya banyak yang berziarah ke sini itu dengan maksud menyalahgunakan, dalam artian dengan maksud itu yang melenceng. Itu benar tidak? Enggak. Itu kalau pada menghadap ke saya, kedatangan sini satu sholat rahmi, kedua minta keselamatan keberkahan. Cuman kebanyakan orang tani misalnya mau nanam berambang, bawa berambang surut disoangkan supaya berambangnya bisa baik, harganya mahal gitu. Cuman kalau misalnya kesugihan itu tidak ada, semua mintanya keselamatan keberkahan. Itu kalau yang begitu bohong. Kalau saya di sini ada orang minta ada tempat nyiwa suruh keluar, ada orang tanya nomor, saya bilang mau bicara 4 mata, ada apa rezeki digelar. Saya bilang kalau yang masuk sini harus suci, punya wudhu, ada Pak. Saya itu terus tegas. Biar bagaimanapun ini adalah makam seorang wali ya. Iya gitu. Oke, biar nanti saya oke sedulur, saya mau mengklarifikasi. Di sini saya bersama Mbah Bahrudin selaku juru kunci dari Mbah Jinten ingin menegaskan bahwa di sini itu adanya sebuah makam aulia atau wali yang bernama Mbah Jinten dan Pangeran Benowo.
tidak ada yang namanya Candi Jinten. Biar bagaimanapun, yang namanya candi itu konotasinya adalah sebuah bangunan yang berstruktur atau mirip-mirip bangunan dari agama yang lainnya. Tapi di sini yang ada hanya makam para wali atau aulia yang disebut Mbah Jinten dan Pangeran Bengawan. Dan ya selayaknya namanya makam para wali, makam wali. Jadi di sini itu tidak boleh, sekali lagi kami ingatkan, tidak boleh untuk berbuat yang tidak. Dalam hal ini biasanya orang yang datang ke sini pada meminta nomor togel, pesugihan, itu salah kaprah. Di sini tidak bisa untuk seperti itu. Dan di sini dengan tegas Mbah Barudin mengatakan kalau yang datang ke sini dengan tujuan seperti itu, maka beliau tidak segan-segan untuk menolaknya. Karena makam para wali tidak boleh dikotorin dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Demikian informasi dari saya dan Mbah Barudin. Semoga bisa bermanfaat. Telusuri terus video kami di Padepokan Raja yang Tiga. Terima kasih ya Mbah. Bisa nanti kita lanjut. Kita ke Cagar Budaya makam Pangeran Benowo Mbah Jinten, Desa Balamoa, Pangkah, Kabupaten Tegal bersama Padepokan Raja Langit Tegal. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wa ila arwahi Mbah Wali Jinten, Mbah Eyang putri Nyai Jinten, Nyai Siti Fatimah Intan Sari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi Mbah Raden Gunowo Gunawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi bahwa wa ila arwahi wa ila arwahi Mbah Dagan, Mbah Luwung, Mbah Kaipur, wa ila arwahi Mbah Panggung, Mbah Sumedo, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, wa ila arwahi Mbah Pangeran Purbaya, Mbah Pangeran Nagawana Kalisoka, wa ila arwahi Mbah Ki Gede Sibayu Danawari, wa ila arwahi Syekh Maulana Maulwi Bidana Raja. Rahmatullahi sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum sedulur, buat sedulur Padepokan Raja Langit Tegal. Tadi kita sudah bertawasul di makam Mbah Jinten dan bersama Ki Badruddin yang selaku juru kunci. Dan tadi setelah bertawasul kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ki Badruddin. Mas Pur menangkap sosok makhluk yaitu jin yang mengaku-ngaku sebagai Nyi Jinten. Siapakah Nyi Jinten ini? Nanti kita akan mencoba memediumisasi apakah Nyi Jinten ini Mbah Jintennya atau hanya sesosok jin yang mengaku-ngaku. Oke guys, lanjut saksikan terus videonya di Padepokan Raja Langit Tegal. Oke, saya akan bermediumisasi. Tadi saya menangkap sinyal di sini ada jin muslim yang mengaku Mbah Jinten. Ini jin muslim asli apa mengaku apa yang menjaga makam saja atau Mbah Jinten asli, kurang tahu. Ini saya akan mediumisasi guys. Itu terus guys di Padepokan Raja Langit Tegal guys. Rampes. Assalamualaikum ya. Ya, nuwun. Kula nuwun Rampes. Ya. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Yo siapa? Inten. Inten. Iya. Inten itu siapanya Nyai Jinten? Ya aku ya seneng nang tempat iki. Akeh wong padha mambu kebun uku. Aku ya seneng. Dari kapan Inten berada di sini? Ya wis suwe men. Gone si alas iki. Ngene iki aku ya seneng nang kene terus. Duluan Nyai Jinten dimakamkan di sini apa Inten di sini? Ya Jinten yang kene ya aku seneng. Dan akeh wong siaran wangi-wangi ya seneng. Berarti duluan Inten di sini. Iya, mboten iku. Duluan Nyai Jinten. Iya. Inten. Lantas ngapain Inten di sini? Apakah menggoda masyarakat yang bersiarah ke sini atau gimana? Ya aku yang kene mangan kebun. Kau tak kei pangan. Seperti itu. Gone aku tak kei pangan kabeh. Inten, bentuk Inten sendiri itu seperti apa? Ya aku wong gede dur keping dawa. Mataringe ngono. Besune ya gede. Apakah sejenis lele mobil? Kan Sip. isin. Inten dari golongan mana? Jin muslim kah? Jin kafir kah? Ya aku ya sinar beragama. Seperti itu. Apakah Inten sering memberikan energi rezeki kepada orang-orang yang bersiarah di sini?
Ya aku ya anu njaluk rezeki kita kei. Iku ya apa yang ngono. Apakah yang bisa Intan kasih itu hanya rezeki atau yang lain? Ya aku ya pengen rezeki buah-buahan, aku seneng. Aku akeh buah, tak cukup tak pangan. Aku ya bisa wujud rezeki. Nah, seperti itu. Itu buah-buahan dari bangsa kami manusia atau dari bangsa Intan? Ini bisa manusia tak salah cari nih. Oh, yang berada di tanaman sekitar sini. Iya. Oh, seperti itu. Intan, konon katanya di makam ini tuh di setiap hari-hari tertentu itu suka mewujudkan suatu pusaka dan setiap tahun itu berbeda. Itu benar itu? Iku wong gundul, iku wong ireng, iku ya jin ireng iku ya sebelah iku. Iya. Oh, jin yang berada di makam Pangeran Benowo itu. Iya, nowo iku apa kok itu ora? Iya, apa Nowo itu? iku ya bodoh, ora ngerti apa-apa nowo. Oh, seperti itu. Itu lantas tujuan jin itu apa? Ya iku ya menjuku gelut-gelutan. Oh, seperti itu. Oh, seperti itu Intan. Oke Intan. Lantas kalau boleh tahu Intan, yang berziarah ke sini tuh apakah selalu dengan niat lurus atau niat yang melenceng? Ya, atine wong ya aku ro ada wong njaluk duit, kono ya angka, kono ya hadiah-hadiah. Iku yang ditulis, udah kembali metu, kono. Seperti itu. Lantas ketika ada orang yang seperti itu, apakah Intan juga membantu mereka? Yo, dan gue artinya lempeng ya mau oleh, yang kotor ya mau oleh. Maksudnya hatinya lurus dan hatinya kotor itu seperti apa? Ya mulai jujur, bener-bener, aja sering korong, gue dosa akhirnya mau, angin, ditolak rezeki ya nempel, Seperti itu. tiba. Sedangkan rezeki yang diminta mereka juga itu kan rezeki yang tidak benar. Ya iku ya bener, putih ya menoli, ini aja terus-terusan. Nah, seperti itu Intan. Intan, lantas ketika Intan sering membantu peziarah di sini, apa yang Intan harapkan dari peziarah itu sih? Ya iku kubur, cuma wangi, dan rasa-rasanya kayu-kayu getah-getah iku dibakar iku. Aku ya urut tenaganya gede, wah. Oh, Intan suka dengan wewangian dupa. Iya, Ada dupa khusus kesukaan Intan apa? ya orang Nah, oke, Intan. Tahu karomah dari bajingan sendiri itu apa sih? siapa? Karomah dari bajingan. Iku, Iya, iku nyai. Nyai Jinten. Ini ya jangan pulang, iku ya mulang ngaji. Apa baik diulang ditutur supaya bener, kon mati orang nyangsang, supaya tekan harus kuasa. Kalau Intan sudah lama di sini, berarti Intan tahu sejarahnya dari Nyai Jinten. Ya, kon aku nih ya pas, kon aku ya rezeki iki ya agama, kon supaya kamu adep Tuhan iku ya bener. Kalau bisa menceng, iku yang izinkan. Tapi kan bagaimana caranya Jinten menyebarkan agama, terus bagaimana kehidupan Jinten di dunia nyatanya, Intan bisa menceritakan seperti apa? Ya, pedih, nggak salah. Oh iya, oke. Terima kasih atas itu. Terus Nyai Jintennya sekarang ini lagi di mana? Ya, ini bisa benturu, mau wangi. Oh, mendapat nikmat hidup. Yang benturu, itu wangi. Terima kasih atas informasinya, terima kasih yang atas segalanya ya Intan. Sekarang Intan bisa kembali Ya wis, nuwun. beraktivitas. Oke guys, terima kasih guys. Tanya-tanya langsung sama Mas Bintang guys. Oke sedulur, pada pokok pelajaran Tegal, channel YouTube Bahasa Tegal. Tadi kita sudah melakukan mediumisasi dengan sesosok jin yang mengaku bernama Intan atau Intan.
Tadi saya lupa menanyakan apakah Inten itu suka mengaku-ngaku sebagai Nyai Jinten atau tidak, tadi lupa. Cuman berdasarkan keterangan Inten sendiri, Inten itu tidak pernah mengganggu peziarah yang ada di sini. Dia bertempat di sini itu hanya karena suka setiap ada peziarah ke sini itu membakar wangi-wangian, dan Inten itu suka dengan wangi-wangian tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari Inten tersebut, karena dia suka dengan wangi-wangian yang dihasilkan dari para peziarah yang datang ke sini, maka sebagai tanda terima kasih si Inten sendiri mau membantu hajat dari peziarah itu tanpa peziarah itu meminta kepada Inten. Jadi peziarah itu tetap dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus, hanya mendoakan Nyai Jinten. Dan salah satu atau efek dari mendoakan Nyai Jinten sendiri, ada sesosok jin muslim yang menyukai dan membantu peziarah itu. Jadi bukan peziarah itu yang meminta kepada makam atau kepada jin yang bernama Inten ini. Jadi peziarah itu tetap keimanannya atau tauhidnya, kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, dan di sini hanya mendoakan Nyai Jinten, mendoakan salah satu wali yang ada di Tegal. Dan secara tidak sengaja kebetulan ada jin yang suka dengan wewangian yang dibakar peziarah itu, yang akhirnya jin itu membantu peziarah itu. Jadi dalam hal ini bisa kami tekankan, bukan peziarahnya yang meminta kepada jin tersebut, tetapi jin tersebut yang dengan sukarela membantu para peziarah karena suka dengan wewangian yang dibakar peziarah itu. Oke, dan kalau hubungannya sudah seperti itu, jadi tidak ada timbal balik nanti kapan waktunya Intan itu meminta imbalan kepada para peziarah, karena tidak ada perjanjian gaib dan sebagainya. Ini hubungannya antara saling menguntungkan saja. Jadi jangan disalah kaprahkan atau jangan disalah artikan bahwa di makam ini sering untuk meminta yang aneh-aneh ya. Jadi tetap di makam sini untuk ziarah, hati kita, tauhid kita tetap kepada Tuhan, mendoakan orang sudah meninggal. Nanti untuk selebihnya urusannya Maha Kuasa. Oke, terima kasih.